benar-benar kita ini kita akan awali dengan kegiatan kebenaran kita, saya mau cek dulu tentang kehadiran kita, ya. Kehadiran. Oke, baik. Ini bapak satu ya. Baik, anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru. Siapa yang sudah mendengar, yang sudah pernah mendengarkan kata kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru? Ya. Siapa yang tahu apa itu kitab perjanjian lama dan perjanjian baru? Oke, silakan mulai. Oke, kitab suci itu apa? Oke, baik. Tangan dulu. Kitab suci merupakan salah satu sumber iman. Ada lagi tradisi, ada lagi iman, ada salah satunya adalah kitab suci. Ya, kalau ada lagi? Oke, sebuah buku yang mengisahkan tentang Yesus Kristus. Oke, baik. Terima kasih kepada Indonesia. Baik. Dari sini saya akan sampaikan tadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini.
pelajaran kita pada bagian ini adalah peserta didik Anda memahami kitab suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama untuk mengenal Yesus, sehingga semakin mencintai kitab suci dengan tekun membaca dan menulis serta mencicipinya dalam hidup serta beriman kepada Allah. Jadi itu tujuannya. Sekali lagi, serta didik memahami kitab suci sebagai sabda Tuhan dan sumber utama mengenal Yesus, sehingga semakin mencintai kitab suci dengan membaca dan menulis serta mengikuti dalam hidup sehari-hari serta beriman. Sudah siap? Belum. Oke, cepat. Saya pasti satu kali. Kita mau percetakan untuk hasil kelompok setiap kelompok tadi ya. Dibacakan hasil yang sudah disepakati oleh kelompok setiap kelompok. Jadi ya, kita sudah siap ya? Sudah? Oke, baik. Coba kita rapikan kelompok satu menyampaikan paparan daripada hasil kelompoknya. Jangan satu orang saja berdiri. Ya, boleh bacakan. Bukan, satu lagi. Yang tiga. Jadi menutup soal Dewi. Perkenalkan, nama saya Aurelia Karissa Putarigan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempercayakan hasil diskusi kami. Yang pertama, apa konsekuensi mengikuti Yesus? Orang yang mengikuti Yesus harus siap mengorbankan keinginan pribadi dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Yesus. Yang kedua, apa yang menjadi himbauan pokok Yesus. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Simanjorang, saya dari kelompok 4. Apa konsekuensi untuk mengikuti Yesus? Harus siap untuk mengorbankan keinginan pribadi dan kemewahan duniawi. Yang kedua, apa yang menjadi himbauan pokok Paulus dalam surat tersebut? Pokok nasihat Paulus kepada Timotius yang muncul dalam berikut ini adalah menjadi kitab suci sebagai sumber tujuan dalam memberi nilai pada yang ditujukan Paulus sehingga ia dapat terus mengikuti karakter pelayanannya dalam teladan. Ketiga, apa peran atau fungsi kitab suci sebagai yang dikatakan Paulus dalam suratnya, memberi kalimat atau menuntun pada keselamatan. Membaca. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk kelompok 2. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Jalan. Tak, oke, 3. Ada buku. Udah bagus dari sini. Perkenalkan, nama saya Kesha Baca Berubah. Saya mewakili hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu pertanyaan nomor 1. Apa konsekuensi mengikuti Yesus? Jawabannya, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus, Yesus akan menderita dianiaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. 2. Apa yang menjadi himbauan Paulus dalam surat tersebut? Jawabannya, mereka harus mengikuti ajaran Yesus melalui jalan hidup. 3. Apa peran atau fungsi kitab suci sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam suratnya? Jawabannya, memberi suatu pengajaran yang dilakukan oleh Yesus kepada Paulus untuk tetap hidup dalam pengajaran yang benar. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon
Oke, baik, terima kasih untuk kelompok. Sekarang kita kelompok 6 po. Soal pertama yaitu apa pertama harus belajar untuk mengampuni dan kedua apa yang baik dan benar bikin pemberian dan kematian maksudnya itu sebagai penembus dosa bagi semua orang, dan yang kedua siap untuk menderita demi Kristus karena Yesus sudah terlebih dahulu menderita bagi menembus dosa manusia. Soal yang kedua, apa yang menjadi himbauan Paulus dalam surat tersebut? Himbauan Paulus dalam surat tersebut yaitu harus mengikuti ajaran Yesus melalui cara hidup. Rasul Paulus memiliki iman kesabaran dan kasih kepada Allah. Dalam pengajarannya itu, Rasul Paulus mengikuti Yesus bukan hal yang sangat mudah. Dan yang ketiga, apa peran atau fungsi kitab suci sebagaimana yang dikatakan Paulus dalam suratnya? Kitab suci merupakan dasar imam yang sempurna karena dalam kitab suci wahyu adalah dituliskan dan merupakan dasar iman gereja Katolik seluruhnya. Untuk itu kitab suci mempunyai makna dalam yaitu sebagai sumber iman, pedoman hidup dan punya segala pengetahuan. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada tutur yang salah kami mohon maaf. Karena nama saya melihat dari saya membacakan hasil kesimpulan. Yang pertama, apa konsekuensi hidup Yesus? Jawabannya, harus siap mengorbankan keinginan pribadi dan kemewahan duniawi untuk kehidupan. Yang kedua, apa yang menjadi himbauan kelompok Paulus dalam surat tersebut? Jawabannya, bahwa mereka harus mengikuti ajaran Yesus melalui cara hidup. Rasul Paulus memiliki kepentingan iman kesabaran dan kasih kepada Allah. Ketiga, apa peran atau fungsi kitab suci? Bagaimana yang kita membaca? Jawabannya, sebagai sumber iman, pedoman hidup dan sumber segala pengetahuan. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 5. Kita kasih tepuk tangan. Untuk mendalami tentang kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya akan membawa anak kami semua kepada sebuah permasalahan, sebuah masalah, sebuah problem, ya, sebuah problem. Bagaimana kamu nanti secara berkelompok menyelesaikan ini, mendiskusikan ini, ya, mendiskusikan ini, dan membuat dia menjadi sebuah hasil project dengan proyek. Nah, jadi nanti dalam kelompok silakan kamu bekerja dengan baik, ya, bekerja dengan baik bersama yang lain. Bagaimana agar masalah yang saya sampaikan untuk pendalaman tentang kitab suci Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan yang kamu inginkan dan yang kita inginkan, sesuai dengan yang kamu tahu dan yang kamu pahami. Nanti kita akan bekerjasama bagaimana agar sebuah masalah ini menjadi sebuah pembelajaran yang bisa membuat kamu semakin berpikir kritis terhadap sebuah masalah. Oke, baik. Kita akan dibagi beberapa kelompok, tapi sebelum itu saya akan sampaikan apa yang menjadi masalah yang harus diselesaikan dalam tiap-tiap kelompok itu. Yang pertama, kamu coba cari informasi di internet, boleh pakai HP, tentang cintailah Alkitabmu, ya. Cintailah Alkitabmu.
Boleh di stop Kang, keren. Agak lain kan? Sudah Pak. Ayo, pas Pak. Sudah Pak. Beriman kepada Allah. Jadi gelar saya Allah bisa kamu aplikasikan ayat-ayat itu dalam hidup setiap harinya. Kemudian kita tidak tahu enak sekali. Olahraganya bahasa orang menuju apa lagi? Oke, baik, itulah pembelajaran kita. Capaian pelajaran harus kamu capai dari pelajaran ini, ya. Ini yang harus kamu pahami dari semua kompetensi. Yang pertama itu, kamu nanti mampu menjelaskan arti dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, apa itu? Ya. Baik, yang berikut capaian yang harus kamu capai adalah kitab suci. Memahami bahwa kitab suci itu sebagai hubungan gereja dan juga tidak secara. Ya. Lalu yang berikut memahami alasan kenapa harus dibaca. Lalu berikut nanti kamu bisa untuk berubah. Ajarkan tentang motivasi pembahasan suci. Jadi itu yang menjadi indikator pencapaian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita masuk kepada refleksi. Refleksi artinya perenungan kita terkait apa yang kita pahami, apa yang sudah kami laksanakan barusan. Baik itu lewat kerja kelompoknya, baik itu lewat pemaparan daripada hasil karya kelompok, dan termasuk bagian daripada karya tempel yang sudah kamu tuliskan. Nah, sebagai bahan refleksi yang harus anak kami lakukan nanti, yang pertama nanti adalah bagaimana pandanganku terhadap kitab suci selama ini, ya. Bagaimana pandanganmu terhadap kitab suci selama ini? Nah, itu menjadi bagian daripada refleksimu. Dan
Yang nomor 2, sudahkah aku membaca kitab suci setiap hari? Seberapa sering aku mendekatkan kepada Tuhan melalui kitab suci? Pada level semoga aku mengenal Yesus, semoga aku mengasihinya seperti Dia mengasihi aku. Nah, ini nanti akan kamu kerjakan di rumah, ya. Kamu kerjakan di rumah. Dan selanjutnya, setiap nanti kelompok kamu akan membuat sebuah aksi nyata, ya. Buat aksi nyata. Apa itu? Membuat sebuah slogan, ya. Membuat sebuah slogan nanti itu kamu pilih, ya, kamu cari apa kira-kira yang pas menjadi slogan terkait dari materi tadi, ya. Materi tentang kitab suci tadi. Nah, karya kelompok itu nanti boleh kita tampilkan di majalah dinding sekolah kita. Itu akan menjadi aksi nyata daripada anak didik kami untuk berikutnya. Oke, baik. Dengan demikian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami pada pagi hari ini menjadi sebuah yang motivasi baru lagi kita ke depan. Tuhan memberkati kita untuk dengan doa penutup. Silakan doa penutup. Kita berdoa untuk berdiri. Berikan aja. Atas berkat yang diberikan pada hari yang baru ini. Semoga kami sudah selesai belajar dari kami. Kiranya berkat-Mu selalu menyertai kami. Dan juga Bapak, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas yang lain. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, Bapak, dan juga Bapak banyak yang buat apapun yang kami sengaja, apapun itu, biar Bapak yang kau berikan tidak terhambat. Inilah doa kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak.